Oke, kita mulai materi kita tentang hukum integral ampere. Jadi, integral garis dari H ini adalah intensitas medan magnet, sepanjang lintasan tertutup, seperti ini, sama dengan arus searah yang dilingkupi oleh lintasan tersebut. Jadi, kalau misalnya ini tuh ada arus yang mengalir di suatu filamen garis ya, kayak misalnya kawat seperti itu. Nah, di sekelilingnya itu ada intensitas medan magnet, di mana integral garisnya yang ditimbulkan karena adanya arus di sini, itu sama dengan arusnya itu. Jadi, besarnya integral garis intensitas medan magnet di lintasan tertutup sama dengan arus searah yang dilingkupi oleh lintasan tersebut. Jadi kalau ada lintasan di sini ada arus yang mengalir, nah ini besarnya lintasan ini sama dengan arus yang mengalir tadi. Nah, ini kan konduktor, suatu konduktor ya, dialiri dengan arus I, integral garis H, panjang lintasan tertutup AB, misalnya A atau B ini, dia sama dengan arusnya. Namun kalau integralnya ini terbuka, ada kayak di C ini dia tidak nutup ya, dia ada ruang yang kosong di sini, maka lintasan integral sepanjang lintasan C itu kurang dari arus yang lewat, karena tidak seluruhnya terlingkupi oleh lintasan tersebut. Jadi integral kurel ini dia tergantung, kalau misalnya dia suatu lintasan garis, berarti ya cuman garis aja, jadi cuman satu aja integralnya, integral garis. Tapi kalau misalnya dia suatu luasan, maka nanti integral lingkaran di sini, istilahnya integral yang terlingkupi di sini, ini berarti nanti ada dua bidang ya, ada dua. Kalau misalnya dia ada dua sisi, kalau misalnya dia suatu permukaan, tapi kalau misalnya dia suatu volume, maka dia ini ada tiga sisi. DL karena dia mungkin dia suatu garis sama dengan arusnya. Nah, ini dimisalkan suatu kabel koaksial ya. Jadi kita tahu bahwa kabel koaksial itu ada lingkaran luarnya, ada lingkaran dalamnya yang intinya tadi. Nah, di sini ada lingkaran yang luar lagi. Jadi selain lingkaran inner yang di A di sini, ada jari-jari yang di B yang untuk yang pertama, kemudian jari-jari yang di C untuk yang kedua. Nah, ini integral intensitas medan magnetnya ini sama dengan arus yang lewat tadi per 2 pi rho. Untuk rho-nya ini antara A dan B, berarti antara A dan B itu sekitar ini ya. Jadi kalau misalnya dia lebih besar daripada A, tapi dia lebih kecil daripada B, berarti sisi yang di tengah di sini. Nah, kalau rho-nya ini kurang dari A, berarti bagian dalam, ini maka dapatnya 1 per I rho per 2 pi A kuadrat. Kalau dia lebih besar daripada C, berarti di luarnya C ini, maka intensitas medan akhirnya ini sama dengan 0. Tapi kalau antara B dan C, berarti di sisi luarnya di sini sebelum C, tapi dia di luarnya B. Nah, ini sama dengan arus per 2 pi rho, kemudian C kuadrat min rho, berarti yang panjangnya di sini dikurangi posisi rho-nya tadi per C kuadrat min B, berarti dibagi dengan yang selisihnya A dan B di sini. Nah, ini kalau misalnya suatu kawat lurus yang panjang, kemudian di sini akan nanti timbul medan magnet ya, karena ada arusnya di sini tadi. Maka intensitas medan magnetnya ini sama dengan arus per 2 pi rho api. Api karena dia modelnya melingkar ya. Jadi kalau misalnya kayak aliran arus listrik, kita pakai aturan tangan kanan. Jadi kalau misalnya arusnya ke atas, berarti dia melingkar. Kalau misalnya posisinya dia suatu papan, dia masuk ke dalam papan, kemudian keluar. Ini.
Nah, kalau misalnya arusnya ke bawah, nah dia yang bagian kiri ini dia masuk, tapi bagian kanannya dia keluar seperti itu. Nah, ini intensitas medan magnet yang ditimbulkan oleh arus permukaan. Nah, seperti yang bilang tadi, kalau arusnya itu adalah arus di dalam kawat, maka dia panjangnya adalah dl. Tapi kalau misalnya dia suatu permukaan seperti ini, dia ini ada dua bidang ya, dua sisi ya. Kayak misalnya di sini sisi X sama sisi Y di sini. Ini ada arusnya yang melewat. Nah, Hx di sini, H yang ditimbulkan oleh arus yang di sini di bagian X ini sama dengan setengah KY, setengah dari luasan yang sisi Y. Atau sama dengan untuk Z-nya lebih daripada 0. Z-nya lebih daripada 0 berarti yang arah ke atas ya. Kalau Z-nya kurang daripada 0 berarti negatif. Artinya dia arahnya berkebalikan. Kayak kita bisa lihat di sini satu bar ini arahnya ke menuju ke kita ya, atau keluar. Kalau misalnya yang 2 bar per 2 sama ke 2 ini arahnya masuk. Nah, sehingga intensitas medan magnetnya ini sama dengan setengah K kali AN-nya. AN-nya ini arah normalnya. Jadi arah normalnya adalah arah Z tadi ya. Nah, ini model-model yang sering kita tahu ya implementasinya. Kalau misalnya kalian tahu model solenoid, model toroida, ini biasanya berhubungan dengan motor ya, atau generator, nah, seperti itu. Nah, kalau modelnya solenoid, maka dia hanya ini sama dengan K yang di sini dikalikan AZ-nya untuk rho-nya kurang dari A, jadi yang di dalam. Kalau rho-nya lebih dari A, maka dia intensitas medan magnetnya sama dengan 0, berarti tidak ada. Nah, ini yang toroida. Toroida yang gambar A ini adalah toroida yang ideal, bahwa arus permukaan K ke arah seperti pada gambar. Jadi kayak keluar gitu kan arusnya ya. Terus yang dengan lilitan ini tanpa lilitan ya. Kalau yang di sebelah kanannya ini dengan lilitan. Arus filamen dengan lilitan bahwa arus filamen ini. Sorry. Nah, bahasan berikutnya masuk ke kural atau pusaran. Jadi ini itu nanti kaitannya dengan yang di awal yang barusan kita bahas, yaitu tentang gradien, kemudian tentang divergensi. Nah, ini yang kuralnya. Kalau gradien itu perkalian node antara divergensi itu perkalian node antara gradien dengan faktornya sendiri ya. Nah, kalau kural ini nanti sama dengan perkalian silang atau cross multiple ya. Nah, pusaran atau kural dari medan vektor ini berhubungan dengan rotasi dari medan faktor tersebut. Jadi dari sudut pandang lain, rotasi dapat dipakai sebagai ukuran ketidakseragaman dari medan. Semakin tidak seragam suatu medan, semakin besar pula nilai pusarannya atau kuralnya itu tadi ya, yang semakin tidak sama tadi atau tidak seragam tadi, maka kuralnya ini semakin lebar. Nah, konsep divergensi tadi kan penerapan hukum Gauss pada filamen volume diferensial. Nah, kalau konsep kural ini penerapan dalam hukum integral ampere. Jadi kalau yang hukum divergensi itu yang kita bahas sebelumnya itu yang berhubungan dengan hukum Gauss. Nah, kalau yang ini berhubungan dengan hukum ampere pada keliling elemen dengan permukaan diferensial. Tujuannya untuk memperoleh bentuk titik dari hukum integral ampere. Nah, ini bentuk titiknya maksudnya di sini. Jadi H ini sama dengan H0 atau HXO bagian arah AX ditambah HYO. HYO ini maksudnya yang 0 di sini, arah AY, dan
H, Z, O arah AZ. Dengan asumsi terdapat arus yang menghasilkan nilai referensi H pada pusat dari segi 4, dari segi 4 di sini. Jadi dia ada nilai referensi di sini itu karena ada arus yang melingkar tadi. Ya. Terus integral lintasan tertutup dari H merupakan penjumlahan dari H kali delta L-nya masing-masing sisi. Dipilih lintasan mulai dari 1, 2, 3, 4, kemudian 1 lagi. Arahnya sehingga arus pada arah AZ. Arusnya berarti arahnya AZ. Sehingga kurl HN-nya sama dengan limit H dl per delta Sn. Nah, sebenarnya lebih mudah dipahami kurl itu sebagai cross multiple atau perkalian silang dari hanya di sini. Nah, kalau perkalian silang berarti dia punya HZ diturunkan terhadap Y dikurangkan delta HY diturunkan terhadap Z dari arah AE. Begitu juga ini yang untuk apa istilahnya koordinat kartesian ya. Jadi kalau koordinatnya beda ya berarti nanti kurulnya beda lagi. Jadi kita berkaitan dengan apa namanya koordinatnya. Ya, kalau untuk arah AY berarti turunan HX. Jadi ini itu ada HX, HY sama HZ. Kemudian nanti diturunkan disilangkan seperti itu. Nah, kurl dari H, jadi seperti gradien ini ya di-crosskan dengan H ini sama dengan kerapatan arus. Sedangkan kurl dari medan listrik itu sama dengan 0. Nah, untuk ini untuk yang koordinat tabung atau silinder, di mana dia delta H-nya. Nah, ini ada model tersendiri. Ini sudah dibahas di waktu di vektor ya. Vektor ada model apa namanya perkalian silang. Kalau untuk ini koordinat silinder dan koordinat bola atau spherical. Ini ada AR, A theta sama API. Di koordinat silinder ini ada arrow api, di mana apinya ini sama dengan apinya yang di bola ya, sama AZ. Nah ini contoh, nah mungkin nanti kita akan bahas di akhir. Kita lanjutkan dulu ke teorema Stokes, bukan stroke ya, stroke nanti ya mati. Nah jadi teorema Stokes ini masih berkaitan dengan integral garis yang tertutup. Jadi jumlah integral garis tertutupnya di sepanjang lintasan delta S, jadi bagian terkecil dari suatu luasan, sama dengan integral garis tertutup sepanjang keliling S karena proses saling meniadakan yang terjadi pada lintasan sisi dalam. Jadi teorema Stokes ini integral H dikalikan dl S-nya tadi dibagi AS ini sama dengan kurlnya dari H arah normal, ya kan? Nah, kalau arah normal berarti dia didekatkan dengan AN-nya di sini, sehingga kita punya suatu rumusan bahwa integral tertutup dari H dl ini sama dengan integral kurl dari H dikalikan dengan ds-nya di sini. ds-nya di sini adalah luasannya di sini. Nah, kita masuk ke flux dan kerapatan flux. Kalau di listrik juga ada flux dan kerapatan flux listrik. Kalau di sini untuk kerapatan flux magnetik disimbolkan dengan B ya, yaitu sama dengan mu0. Mu ini adalah permeabilitas. Kalau yang di itu ada
epsilon ya, epsilon 0. Kalau di sini kita pakai mu 0 yang besarnya 4pi kali 10 pangkat min 7 Henry per meter permeabilitas ruang hampa untuk ruang hampa. Flux magnet yang melewati suatu permukaan simbolnya sama dengan simbolnya flux listrik ya. Ini sama dengan integral permukaan B flux magnetiknya, kerapatan flux magnetiknya dikalikan dengan luasannya ds. Nah, untuk hukum Gauss, untuk medan magnet, di mana integral tertutup SB/ds ini sama dengan 0. Dan divergensinya itu sama dengan 0. Nah, untuk persamaan Maxwell, untuk medan statis di sini, kita punya divergensi dari D, ini sama dengan rho V, volume. Sedangkan kurl dari E, dari medan listriknya sama dengan 0. Kurl dari medan magnetnya sama dengan kerapatan arus J. Divergensi dari medan flux, kerapatan flux magnetik sama dengan 0 di sini. Nah, sedangkan D di sini kerapatan listrik ya, flux listrik di sini adalah epsilon 0 kali E, sedangkan kerapatan flux magnetiknya sama dengan mu 0 kali intensitas medan listriknya. Ya, hampir sama ya di sini ya. Dimana E-nya di sini, intensitas medan magnet ini, intensitas medan listrik ini sama dengan min dari beda potensial, delta V. Nah, ini contohkan hitung flux yang berada di antara dua konduktor kabel koaksial di sini. Ini sudah yang dibahas yang di slide yang sebelumnya ya. Jadi I per 2 pi rho karena rho-nya ini antara A dan B. Sedangkan dan flux kerapatan flux magnetiknya itu mu 0 kali H. Sehingga fluxnya yang diantara ini adalah integral dari B kali ds-nya. Nah, karena ini permukaan berarti ada dari 0 sampai D dan dari A sampai B. Di sini ada dua bagian ya. Karena dia merupakan luasan. Sehingga di sini d rho sama dz. Nah, di arahnya api. Sehingga kerapatan flux magnetiknya sama dengan mu 0 I kali D-nya per 2pi ln B per A. Karena ada yang B per A-nya tadi ya. Nah, ini yang bagian terakhir tentang potensial magnetik skalar untuk hari ini. Jadi, intensitas medan magnet tadi ini sama dengan min dari Vm-nya di sini ya, atau potensial magnetiknya. Jadi kalau yang E tadi atau intensitas medan listrik itu adalah negatif min dari beda potensial dari tegangannya. Ya. Nah, kita sudah punya di sini gradien dari B-nya dia sama dengan 0. Sehingga kalau dia gradien di flux kemudian dikuralkan dengan A, dia akan sama dengan 0. Sehingga kita punya B-nya ini sama dengan kural dari A-nya sendiri. Atau dari intensitas medan magnetnya 1 per mu kali dikalikan dengan kuralnya dari A-nya di sini. Kural dari suatu gradien kural dari gradien suatu besaran skalar adalah dia 0. Karena supaya H tidak dapat didefinisikan sebagai gradien potensial magnetik skalar Vm, maka kerapatan arusnya harus 0 di tempat potensial didefinisikan, yaitu hanya ini kalau bisa didefinisikan dengan beda potensial magnetik, maka kerapatan arusnya ini harus sama dengan 0-nya ya. Oke, beri rasa sampai di situ untuk hari ini. Sebentar, beri matikan dulu.